Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami adalah Arif Fadilah, Nungki Aryani, dan Rizky Dea, mahasiswa Kesejahteraan Sosial 2017 dari Universitas Islam Negeri Jakarta, akan mempersembahkan video tentang program primer penggunaan narkoba. Enjoy di video. Pengertian nabza. Nabza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebutkan nabza adalah narkoba, yang berarti narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan nabza. Penyalahgunaan narkoba atau nabza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan nabza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nabza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu nabza. Jika tidak dihentikan, penyalahgunaan nabza dapat menyebabkan kecanduan. Ketika kecanduan yang dialami juga tidak mendapatkan penanganan, hal itu berpotensi menyebabkan kematian akibat overdosis. Penanganan penyalahgunaan nabza, terutama yang sudah mencapai fase kecanduan, akan lebih baik jika dilakukan segera. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri, pasien yang telah mengalami kecanduan nabza tidak akan terjerat tindak pidana. Upaya pencegahan nabza. Yang pertama adalah pencegahan primer. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak anak usia dini agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik. Kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan pada orang yang sedang mencoba penggunaan nabza serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar orang tersebut dapat berhenti dan tidak mengalami kecanduan. Yang ketiga adalah pencegahan tersier. Langkah ini dilakukan pada orang yang sedang menggunakan atau pernah menggunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan tidak kembali menggunakan nabza. Pencegahan primer merupakan suatu pencegahan narkoba yang dilakukan pada orang yang belum mengenal nabza, serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini terutama dilakukan untuk mengenali remaja yang mempunyai risiko tinggi untuk penyalahgunaan narkoba. Tujuan, manfaat, dan target sasaran program. Tujuan pencegahan primer ini adalah untuk mencegah atau menghindari diri dari pengaruh lingkungan kehidupan penyalahgunaan nabza. Tindakan pencegahan ini dilakukan sejak dini supaya orang tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Program pencegahan primer adalah untuk melindungi mereka, individu yang belum mulai menggunakan narkoba, sekaligus untuk mengurangi dan mencegah timbulnya pengguna baru.
Target sasaran program pencegahan primer ini adalah anak-anak atau remaja, keluarga, dan komponen masyarakat yang belum terkena masalah penyalahgunaan narkoba. Tempat, waktu, dan media. Yang pertama adalah tempat. Program pencegahan primer yang dirancang untuk kelompok sebaya atau peer group dapat dilaksanakan di sekolah. Program pencegahan yang dirancang untuk keluarga dan masyarakat dapat dilakukan di lingkungan kelompok masyarakat, seperti di gereja, di masjid, di wihara, balai desa, dan pusat-pusat kegiatan masyarakat, atau tempat-tempat tetangga berkumpul. Kemudian adalah waktu. Penyuluhan anti narkoba dilakukan dalam waktu 2 jam atau 2 kali 45 menit. Materi yang diberikan dalam jumlah waktu tersebut harus spesifik dan mampu dimengerti oleh peserta penyuluhan. Yang terakhir adalah media. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses belajar mengajar. Pada penyuluhan anti narkoba, dibutuhkan alat bantu untuk mempermudah peserta didik dalam memahami maksud penyuluhan. Media pembelajaran yang digunakan berupa alat peraga, seperti gambar, stiker, poster, barang bukti, film, dan PowerPoint tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. PowerPoint untuk memaparkan data pengguna narkoba maupun tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan masyarakat harus melibatkan pada kemampuan materi yang memiliki kompetensi di bidang praktisi hukum, sehingga lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan narkoba dan keadaan yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam keluarga, para orang tua pelaksana pencegahan narkoba dapat memainkan peran role model yang secara alamiah akan diadopsi dalam menumbuhkan sikap dan pribadi yang bertanggung jawab pada diri anak tersebut. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah penyuluhan anti narkoba yaitu adalah dengan diskusi dan sharing. Pada pemaparan ini, penyuluh menyelipkan materi narkoba tentang macamnya dan pengaruh yang ditimbulkan berbahaya bagi penyalahgunanya. Setelah itu, peserta didik diajak untuk ikut memecahkan solusi pada kasus yang telah dipaparkan. Pada bagian ini akan terjadi diskusi dan selang pendapat baik antara peserta didik maupun dengan penyuluh. Dengan begitu, penyuluhan tidak terlihat membosankan, karena penyuluh yang asik bercerita tentang materi tersebut. Bentuk program kegiatan. Di lingkungan keluarga, orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba agar mereka dapat memberikan pengetahuan tersebut kepada anak mereka tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Hindari kepercayaan diri berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah. Ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada diri anaknya. Bentuk program kegiatan di lingkungan masyarakat, kampanye anti penyalahgunaan narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya tentang narkoba, merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Bentuk program kegiatan di lingkungan sekolah, memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba, membentuk citra diri yang positif dan mengembangkan keterampilan yang positif untuk tetap menghindari dari pemakaian narkoba. Materi pencegahan primer, memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkotika. Memberikan materi tentang bagaimana pentingnya menjaga generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan bagaimana cara mencegah maraknya penyebaran narkotika.
Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi narkoba. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Majmu' al-Fatwa 34/214. Narkoba sama dengan racun. Narkoba sama dengan membunuh diri sendiri secara perlahan. Sesuai dengan hadis di atas, bahwa barang siapa membunuh dirinya sendiri, maka neraka baginya. Tiketnya adalah narkoba. Mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti halnya bahaya narkoba, perlu tindakan preventif sebelum semuanya terlambat. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk mencoba-coba mengkonsumsi barang terlarang ini, maka kecenderungannya akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita ketahui bersama bahwa kebiasaan ini adalah kebiasaan yang merusak. Ayo generasi muda, kita lawan narkoba. Tindak kejahatan narkoba adalah ancaman kemanusiaan yang harus kita perangi bersama secara all out, tidak setengah-setengah. Ia bisa membinasakan manusia individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan sebuah bangsa. Sebagai penerus bangsa Indonesia, mari kita lawan narkoba. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.